kita buka di Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Sudah ketemu? Silakan dari David dulu. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 4. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Nah, di situ muncul satu kata, ya kan? Kata apa di situ? Di ayat 4 itu Allah, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, ya kan? Ayat 4 itu ya. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kata berkenan ini muncul lagi, ya. Di Matius 3 kita belajar kemarin juga kata berkenan muncul, ya, disampaikan oleh Allah sendiri ketika Yesus setelah selesai dibaptis, ya. Dan kita sudah belajar itu dalam. Nah, sekarang kata itu muncul lagi, kata berkenan. Artinya Allah disenangkan, Allah disukakan dengan iman Habel. Ya, disenangkan iman Habel, disukakan. Nah, ini agak secara pemikiran, secara perenungan agak aneh gitu. Kalau dikatakan Allah berkenan dengan iman Habel, Allah disenangkan dengan iman Habel, karena di dalam faktanya dan di dalam bukti yang tertulis, Habel itu nggak banyak disebut. Habel tidak pernah berkhotbah, tidak pernah membuat mujizat, betul? Habel tidak pernah melakukan yang luar biasa dan dahsyat secara ukuran manusia. Habel di Kejadian 4 itu hanya memberikan apa? Persembahan bersama-sama abangnya Kain. Ya? Betul nggak? Hanya itu saja. Tapi konsekuensi dari persembahan yang diberikan Habel itu justru konsekuensinya kepada apa? Kehidupannya. Justru karena mempersembahkan yang terbaik itu dia justru mati. Dan matinya itu dibunuh oleh siapa? Saudara kandungnya sendiri, abangnya sendiri. Wah, itu tragis, sangat tragis ya. Ironis ya. Anda memberi yang terbaik kepada Tuhan, ya. Tapi harganya bukan 30, bukan 60, bukan 100 kali lipat seperti banyak dikobarkan oleh banyak para pendeta, ya kan? Tapi harganya justru karena dia memberi yang terbaik itu, dia harus mati. Ya. Wah, saudara jadi mikir nih, kalau saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan yang terbaik dan akibatnya seperti Habel, wow, iya kan? Tapi dikatakan Allah berkenan dengan persembahan Habel, dengan iman Habel. Allah berkenan, Allah disukakan, disenangkan, disukacitakan, Allah bergembira. Lebih tepatnya Allah meluap bersukacita dengan apa yang dilakukan Habel. Tapi mari kita lihat di Kejadian 4 ya. Kita harus cermat membaca di Kejadian 4 supaya kita punya gambaran yang jelas. Kejadian pasal 4 ayat langsung aja, nggak usah semua ya. Ayat 2 sampai ayat 7. Silakan berurutan. Dari Vega ya. Silakan. Mulai dari ayat 4 ya. Ayat 2 sampai ayat 7. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain.
Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, kita harus melihat bahwa Adam dan Hawa itu orang tua yang luar biasa, ya, karena mendidik anak-anaknya di dalam jalan takut akan Tuhan. Gitu. Ya kan? Mengapa saya katakan demikian? Pada zaman kepercayaan purba, ya kan, orang disebut percaya itu dibuktikan dengan cara dia memberikan apa? Persembahan. Ya. Orang zaman dulu sudah mengerti, orang percaya purba zaman dulu, ya. Kain dan Habel termasuk orang purba. Ya, mereka sudah mengerti bahwa untuk percaya Allah, mengasihi Allah, itu mereka memberikan persembahan. Dengan kata lain, saya bisa katakan baik Habel, baik Kain adalah orang yang sama-sama apa? Percaya Tuhan. Apa buktinya? Buktinya mereka sama-sama memberi persembahan. Itu buktinya. Itu nggak bisa dibantah. Dan kalau kita membaca di ayat-ayat tadi, itu tidak dikatakan bahwa persembahannya Kain lebih buruk. Tidak ada. Ya kan? Kalau kita membaca, Allah mengambil persembahannya Habel saja dan mengabaikan persembahannya Kain. Nah, ada banyak para apologetika, orang-orang yang membahas kebenaran firman Tuhan mengatakan, oh iya, kenapa Allah berkenan kepada Habel? Karena dia memberikan anak sulung dombanya yang terbaik. Itu gambaran anak domba Allah. Gitu. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi sekali lagi, tidak bisa kita mengambil kesimpulan sesingkat itu, gitu. Ya kan, konsep seperti itu, gitu. Apakah betul bahwa itu pesan dengan memberikan anak domba Allah, anak sulung domba sebagai korban persembahan itu sebagai gambaran Yesus nanti di Perjanjian Baru? Apakah demikian? Ya kan? Kita tidak bisa membuat kesimpulan seperti itu, gitu. Tetapi yang jelas Allah mengambil persembahannya Habel dan tidak memberi pesan apa-apa bahwa persembahannya Habel lebih baik, Kain lebih buruk. Tidak ada. Faktanya demikian daerah tersebut. Ya. Tetapi dari reaksi Habel dan Kain, karena reaksinya Habel nggak ditulis, karena kan persembahannya kan diambil oleh Allah, ya kan. Tetapi Kain kan tidak. Tetapi kita lihat reaksi sikapnya Kain. Reaksinya sikapnya Kain ketika persembahannya tidak diindahkan, tidak diambil. Dikatakan apa? Mukanya muram dan hatinya apa? Panas. Tadi saya katakan bahwa orang percaya purba itu disebut percaya Allah, mengasihi Allah, dibuktikan dengan apa? Memberikan persembahan yang terbaik menurut mereka. Si Habel memberikan anak sulung domba, si Kain memberikan buah sulung dari hasil pertaniannya, yang terbaik semuanya, bukan yang terburuk loh, yang terbaik. Tetapi setelah satu diambil dan satu tidak, yang tidak diambil ini reaksinya lain, sikap hatinya. Dikatakan mukanya muram dan hatinya panas. Ini gambaran apa? Gambaran apa? Hati yang muram, sikap hatinya panas. Mukanya muram, hatinya panas. Ini gambaran apa? Kenapa orang iri? Kenapa orang iri? Tadi saya katakan Habel dan Kain sama-sama mengasihi Allah, kan? Sama-sama mencintai Allah, sama-sama mengikut Tuhan. Dibuktikan dan memberi persembahan tadi itu, kan? Sebagai bentuk ibadah mereka itu, ekspresi
klimaks utamanya, memberikan yang terbaik yang mereka punya. Ya kan? Tapi yang satu tadi saya katakan tidak diindahkan, satu diindahkan. Yang tidak diindahkan ini mukanya muram dan hatinya apa? Saudara bilang ini gambaran iri. Betul, oke iri. Tapi apakah sebatas iri? Apakah sebatas iri? Saya ambil gambar begini, saya ambil gambar contoh begini. Kalau ada satu orang dicintai dua orang, dan satu merasa lebih mencintai satunya dan satu merasa tidak dicintai, apa yang terjadi? Cemburu. Mengapa murahnya hatinya panas? Itu gambaran orang apa? Orang cemburu. Ya kan? Orang cemburu. Pertanyaan lagi adalah begini. Mengapa dia cemburu? Mengapa rasa cemburu itu muncul? Mengapa rasa cemburu itu muncul? Sederhana saja jawabannya. Orang cemburu karena dia tidak rela orang yang dicintainya itu untuk orang. Dia mau orang yang dicintainya itu untuk dirinya sendiri. Ini gambaran apa? Gambaran keegoisan yang sangat tinggi. Keegoisan yang sangat tinggi. Bahwa apapun yang dicintai, apapun yang menjadi miliknya, itu hanya untuk diri. Ketika itu untuk orang lain, dia apa? Cemburu. Dia panas, dia marah, sakit hati. Makanya tidak ada pilihan lain bagi dia, bagi Kain, selain dia melenyapkan. Karena dipandang Habel sebagai penghalang untuk dia mengasihi Allah. Dia mau memiliki Allah untuk dirinya sendiri. Nah, bahayanya gereja Tuhan hari ini adalah mereka mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, sama seperti cara Kain mengasihi Allah. Mau mengasihi Allah, mempercayai Tuhan, tapi memiliki Tuhan untuk diri sendiri. Wah, ini gereja Tuhan yang berbahaya kalau begitu. Dia tidak rela Allah itu juga untuk orang lain. Kalau Allah bekerja mengubah orang lain, wah dia marah, dia iri. Wah baru kemarin Sule saja kelihatan sok rohani. Tidak. Dia tidak rela melihat Allah itu bekerja dengan luar biasa dalam diri orang lain. Dia mau Allah itu untuk dirinya sendiri. Iya kan, wah. Itu hari ini. Nah, saudara, kalau saudara melihat ya, ayat 8, Kejadian 4 ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, 12 dan seterusnya itu sampai ayat 16, itu saya mau tanya, yang dekat dengan Allah itu Habel atau Kain sebetulnya? Dari dialog itu, dari percakapan Habel dengan Kain, ada nggak percakapan Habel dengan Allah di situ? Nggak ada. Kejadian 4 itu dipenuhi percakapan antara Allah dan Kain. Itu menunjukkan apa? Persekutuan yang sangat dekat, yang sangat erat, persahabatan yang sangat erat, berdialog. Bagaimana seorang sahabat erat mengingatkan sahabatnya, Kain, mengapa hatimu muram? Mengapa wajahmu muram dan hatimu panas? Lihat itu dosa di depan pintu. Dia ingatkan loh, kamu bisa berkuasa atas dosa. Ya, diingat itu. Kalau bukan persahabatan yang sangat erat, tidak mungkin Allah mengingatkan secara pribadi Kain. Tidak mungkin. Karena makanya kedekatan dengan Allah tidak menjamin orang tidak berbuat dosa. Selama sikap hatinya tidak berubah. Selama sikapnya dalam hubungan dengan Allah, percaya kepada Allah, mengasihi Allah, hanya ingin memiliki Allah untuk dirinya sendiri. Allah bekerja, bahasanya rohani. Tuhan bekerjalah di dalam hidupku. Tapi kita tidak pernah berdoa, Tuhan bekerjalah dalam hidupku, dalam hidupnya David, dalam hidupnya Rio, dalam hidupnya Yosua, dalam hidupnya Vega dan seterusnya. Kiranya engkau juga berkuasa dalam hidupku, juga mengubah hidup gereja-gereja lain. Kita selalu ada aku di hadapan Tuhan, tapi tidak ada orang lain di dalam hidup kita kan. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang percaya tapi sangat egois. Coba dalam doa kita itu, Tuhan,
berkati aku, betul kan? Ku lah, tolong aku, bantu aku, jawab doaku. Pernah nggak kita ini dari doa saja menunjukkan bahwa doa kita ini egois sekali, sangat egois. Kita begitu mengutamakan diri kita, ya kan? Mengutamakan diri kita. Ya mungkin Allah berdialog dengan kita, Allah berbicara dengan kita, tapi tidak mengubah apapun hidup rohani kita. Gitu. Tidak, makanya orang tidak menjamin, waktu tidak mengubah apapun. Waktu membuktikan iya, tapi waktu tidak mengubah apapun. Sampai sikap hati kita itu diubah oleh firman Tuhan. Sampai kita datang merendahkan diri, mengambil tempat yang paling rendah tadi. Gitu. Mengizinkan Allah mengubah hidup kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan orang percaya sekalipun nampaknya mengasihi Allah, nampaknya rohani, nampaknya melayani luar biasa, tapi sebetulnya satu pribadi yang egois, mau memiliki Tuhan untuk dirinya sendiri. Ini berbahaya sekali. Ini gambaran gereja hari ini. Oh, saya pikir gereja begitu megah-megah, kaya-kaya, besar-besar, ya kan? Dengan alat musik miliaran rupiah, ya puji Tuhan luar biasa. Tapi coba lihat hamba-hamba Tuhan di pedalaman, ya kan, di pinggir-pinggir, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, makan pun susah. Kalau kita mau membantu orang lain, kita masih mikir dari gereja mana itu, denominasi apa itu, iya kan? Kita masih mikir gitu. Menunjukkan satu saja, bahwa kita orang percaya yang begitu sangat egois, gitu. Ya kan? Ya, tapi saya dengar suara Tuhan. Iya, Kain juga dengar suara Tuhan. Bahkan Kain sangat erat dengan Tuhan, berdialog, persahabatan yang sangat erat. Karena dialog itu nggak sekali, tanya jawab, ya kan? Saling jawab, saling menjelaskan, bahkan ketika Kain didisiplin oleh Tuhan pun, Kain masih menawar. Tuhan, hukuman yang kamu berikan masih terlalu berat bagiku. Ya kan? Bayangkan, begitu dekatnya dengan Tuhan. Ini yang saya mau tegaskan, kedekatan dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan, tidak menjamin apapun bahwa orang itu tidak egois. Sampai sikap hatinya diubahkan dan berubah oleh karena kebenaran firman Allah. Gitu. Sebaliknya, Habel itu, kalau kita lihat, kita temukan di dalam Kejadian 4 itu tidak ada dialog satupun antara Habel dengan Allah, nggak ada. Tetapi kita tahu bahwa sikap hati rohaninya itu benar. Mengapa dia benar? Kalau kita lihat ketika dia dibunuh oleh kakaknya Kain, ya kan? Bisa nggak dia melakukan perlawanan? Sangat bisa. Ya kan? Bisa nggak dia curiga kakaknya ketika mengajak dia pergi keluar ke ladang? Bisa. Tapi dia tidak. Dia tidak membiarkan kecurigaan itu menguasai hidupnya, enggak. Dia tetap menerima Kain sebagai abangnya. Tanpa rasa curiga dia pergi keluar diajak kakaknya. Padahal kakaknya sudah merencanakan pembunuhan. Betul? Dan katanya apa? Habel memiliki sikap rohani yang baik ketika dia mempersembahkan persembahan itu. Bukan hanya persembahan saja yang mewakili, tetapi juga hidupnya ada di dalamnya. Sampai karena persembahan itu dia harus mati. Dia harus kehilangan kehidupan itu. Saudara, di Ibrani 11 tadi dikatakan Allah berkenan dengan persembahan Habel. Allah berkenan. Mengapa berkenan? Allah disukakan, Allah bersuka cita, Allah begitu bersorak-sorai, Allah berbahagia dengan persembahannya Habel tadi itu. Sekalipun ketika dia memberikan persembahan itu, nyawanya harus hilang. Ya kan? Tetapi itu gambaran satu pesan penting, bahwa nyawa tubuh kita ini boleh hilang, tapi kehidupan rohani kita bersama dengan Allah itu akan apa? Semakin kokoh, semakin kuat. Nah, mari kita belajar satu prinsip rohani ini.
Tuhan, kalau aku mengasihi Engkau, aku percaya kepadamu, ya kan? Pastikan bahwa kita punya sikap hati rohani yang benar, ya. Sikap hati rohani yang benar, mengasihi Allah, percaya kepada Allah, bukan untuk memiliki Allah untuk diri sendiri, bukan untuk menguasai Allah supaya Allah itu melakukan apa yang kita mau. Ya. Itu gambaran Kain tadi. Ketika dia dihukum Tuhan, didisiplin Tuhan, hukumanmu terlalu berat bagiku. Wow. Emangnya nggak berat membunuh adikmu sendiri? Ya kan? Sedarah dari orang tua yang sama. Ya, dia masih ada merasa tidak bersalah. Jadi apa? Makanya Tuhan akhirnya juga mengusir Kain kan dari hadapan Allah kan. Tadi saya katakan, anak-anakku dalam Tuhan, ketika kamu datang menghampiri Tuhan, belajar lagi, lihat hatimu. Tuhan, apakah sikap hatiku itu benar di hadapan Tuhan? Apa aku datang untuk mempersembahkan kepada Tuhan? Hidupku kupersembahkan, bukan untuk mengambil daripada Allah, bukan untuk memiliki Allah bagi diriku, mengambil semua yang daripada Allah untuk diriku. Hari ini gereja Tuhan kalau berdoa semuanya berlomba-lomba mengosongkan surga, ya kan? Bagi gereja hari ini ukuran iman adalah apa? Jikalau kamu datang kepada gereja hari ini, ibadah kepada gereja hari ini, kamu jalan kaki beriman, nanti kamu datang bulan depan naik sepeda, Tuhan kasih sepeda. Khotbah berubah. Nanti kalau yang naik ke gereja naik sepeda beriman, pakai apa? Naik bulan depan pakai naik sepeda motor. Saudara, kamu harus tingkatkan imanmu. Bulan depan, tahun depan, kita punya iman bahwa kamu setiap ke gereja ini berkunjung teman kamu sudah naik roda 4. Iya kan? Jadi iman diberitakan hanya untuk berlomba-lomba mengosongkan surga, untuk dirinya, untuk akunya. Tapi bukan satu iman kasih kepada Allah untuk mempersembahkan hidupnya di atas mezbah seperti Habel. Jadi iman percaya yang mana kalau mengasihi Tuhan? Apakah sekedar kamu ikut Tuhan, kenal Tuhan hanya supaya Tuhan jawab doa-doamu? Ya kan? Apa sekedar kamu datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan supaya Tuhan jawab doa-doamu semua? Kamu gak peduli dengan orang, gitu. Gak pusing dengan orang, urusan masing-masing dia, yang penting aku dengan Tuhan benar. Apakah demikian? Bukan itu baik-baik. Tuhan Yesus